kabar? Senang sekali kita dapat hadir ke tengah-tengah Anda untuk membahas informasi yang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Pemirsa Kabar Nusantara, kembali lagi bersama saya Ayu Rahmawati dan pasti rekan saya Alda Gustari. Kita di segmen kedua ini membahas sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, Daya. Kalau misalkan dulu ya Alda ingat guru-guru SD selalu mengatakan bahwa ini di Indonesia kan ada dua iklim, ada dua musim, musim panas dan juga musim hujan. Kalau musim hujan itu ya biasanya belakangnya ber gitu ya, akhir tahun. Tapi ngerasa nggak sih sekarang ini bisa kapan aja tiba-tiba hujan badai, tiba-tiba ada bencana alam. Nah ini kaitannya dengan bagaimana perubahan iklim yang ada di dunia. Dan kalau kita lihat juga belakangan ini tuh semua orang, semua negara-negara sudah membicarakan hal ini sebagai sesuatu yang sangat serius. Akan kita bahas di segmen ini ya, Daya? Iya betul banget, karena emang perubahan iklim ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah aja atau pemerintah Amerika aja gitu misalnya, tapi memang ini problem yang menjadi problemnya warga dunia. Ya. Tapi kita nggak cuma berdua ya Ayu. Betul. Hari ini sudah ada Mbak Diah Roro Esti di sini, yaitu anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Halo Mbak Roro. Halo. Dan di sebelah saya juga sudah ada Mas Yuyun Harmono nih, manajer kampanye keadilan iklim dari Walhi. Halo Mas, senang sekali hari ini bisa ketemu ya di sini ya. Mungkin aku mau nanya langsung ke Mbak Roro dan juga Mas Yuyun, tapi ini pertanyaan yang sangat mendasar nih. Sebenarnya apa sih isu perubahan iklim gitu? Apa sih sebenarnya perubahan iklim ini? Mungkin dari Mbak Roro dulu kali ya. Boleh, jadi terima kasih banget nih aku udah diundang di acara hari ini. Jadi pada intinya ketika kita berbicara mengenai perubahan iklim, intinya adalah di mana suhu global rata-rata itu mengalami sebuah peningkatan. Dan ketika suhu global ini meningkat, banyak sekali hal yang bisa terjadi gitu. Misalnya kita mengalami musim kemarau yang jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Dan kalau misalnya kemarau ini terlalu lama dialami, maka akhirnya tentunya sangat amat berdampak terhadap penghasilan misalnya para petani gitu ya. Bahkan di beberapa negara juga mengalami di mana masyarakatnya terpengaruhi tuh dengan musim yang terlalu panas gitu. Jadi dari segi kesehatan mereka bahkan ada beberapa yang meninggal dunia gitu. Jadi banyak sekali yang sebetulnya dialami. Di samping dari itu juga kita melihat bahwa banyak sekali gangguan ini kesehatan masyarakat. Jadi mungkin kita nggak bisa lihat ya kalau misalnya membahas mengenai misalnya air pollution atau polusi udara, ini sesuatu hal yang tidak terlihat tapi terjadi gitu. Jadi banyak sekali yang menandai ini sebagai the silent killer. Jadi sesuatu yang sebetulnya mempengaruhi kesehatan manusia tapi tidak terlihat. Nah ini juga sesuatu hal yang kita alami hingga saat ini. Dan di mana-mana banjir gitu ya, kenaikan dari the sea level rise yang akhirnya mengakibatkan di beberapa wilayah mengalami banjir. Selain dari memang itu diakibatkan dari
mungkin sewage system yang memang kurang baik gitu. Jadi campur aduk antara beberapa hal, dan kita tahu di beberapa wilayah juga kepulauannya itu mulai ini Mbak, tenggelam. Yes. Bahkan di Jakarta ini sebetulnya kita alamin loh gitu di bagian utara. Jadi ini beberapa contoh saja. Maka alangkah baiknya tentunya kita bergotong royong untuk melakukan sebuah perubahan agar permasalahan ini bisa segera ada solusinya. Oke. Buat Mas Yuyun sendiri nih, kenapa sih isu climate change ini atau perubahan iklim ini itu menjadi penting gitu loh Mas? Ya, survei terbaru yang dilakukan oleh kawan-kawan indikator politik Indonesia menyebutkan bahwa hampir 80% anak muda menganggap isu lingkungan dan kaitannya dengan krisis iklim itu menjadi isu penting. Nah, perspektif mereka soal isu krisis iklim juga berbeda dengan generasi sebelumnya gitu. Jadi kalau generasi sebelumnya selalu menjadikan ekonomi menjadi panglima, tetapi generasi anak muda sekarang justru menjadikan lingkungan dan aksi penyelamatan terhadap krisis iklim itu menjadi panglima gitu. Maka kalau si anak muda ini nanti di pemilu tahun 2024 ya, porsinya itu hampir 40% dari jumlah pemilih, maka aspirasi mereka harusnya didengar. Sehingga politisi yang ada sekarang ya, baik pemerintah maupun di DPR gitu, harus merumuskan sesuatu yang bisa menjamin anak-anak muda ini tidak terganggu hak hidup mereka ya akibat dari krisis iklim yang terjadi gitu loh. Aman dari bencana, kualitas lingkungan hidup yang sehat, pendidikan yang baik bagi mereka gitu ya. Sehingga ke depan kualitas sumber daya manusia kita semakin baik gitu loh. Kan kita punya cita-cita di tahun 2045 kita mau jadi negara maju gitu ya. Dan menjadi negara maju itu harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni juga gitu. Dan kualitas sumber daya mumpuni itu hanya bisa terjadi ketika kualitas lingkungan hidupnya juga mendukung untuk itu. Mbak, katanya berarti ini salah satu juga nih tanggung jawab dari anggota-anggota DPR, wakil rakyat untuk bagaimana bisa membuat regulasi untuk bisa menjamin hak hidup masyarakat dalam lingkungannya. Mbak, sejauh ini di Komisi 7 progresnya seperti apa? Pandangannya seperti apa melihat perubahan itu? Jadi melanjuti tadi apa yang sudah disampaikan tuh betul banget ya. Ketika kita mencari solusi terbaik untuk gimana caranya menghadapi perubahan iklim ini, tentunya kita mempunyai peran penting nih sebagai policy maker. Di satu sisi kita bagaimana berperan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk para penerus generasi bangsa. Tadi sudah disampaikan kita mempunyai potensi untuk menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentu untuk bisa merealisasikannya banyak sekali hal yang perlu kita lakukan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Komisi 7 adalah mendorong sebuah kebijakan, yaitu adalah rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. EBT ini, RUU EBT baru saja ini dibacakan di dalam rapat paripurna, masuk di dalam prolegnas tahun 2022, sudah masuk sejak tahun 2019 gitu. Memang butuh proses yang cukup panjang, tapi intinya adalah sebagai negara yang udah meratifikasi Paris Agreement, kita punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% gitu ya pada tahun 2030, dan ini semua bentuk daripada komitmen kita lah terhadap the Paris Agreement, dan undang-undangnya udah ada, Undang-Undang 16 tahun 2016 gitu. Nah maka kita harus menyadari bahwa ternyata kurang lebih 30% dari total emisi itu datang dari sektor energi. Nah maka harus ada sebuah terobosan, Komisi 7 wajib mengawal gimana caranya ke depannya kita bisa mulai transisi nih, yang tadinya sangat bergantungan dengan energi fosil yang emisinya jauh lebih banyak gitu, menjadi bagaimana kita mengeksplor potensi dari energi terbarukan di Indonesia. Oke, bagaimana nih nanti ya kita bisa mengeksplor pastinya energi baru terbarukan yang menjadi salah satu goal dari Komisi 7 ini akan kita bahas nanti pemirsa, tapi sekarang kita jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap pastikan Anda bersama kami di Kabar Nusantara. Pemirsa, masih di Kabar Nusantara nih, dan tentunya masih ngobrolin tentang perubahan iklim. Nah, kalau misalnya tadi Mas Yuyun sudah sempat memberitahu nih kepada pemirsa bahwa anak muda ini ternyata lebih concern gitu terhadap perubahan iklim. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih ke Mas Yuyun.
menurut Mas Yuyun sendiri nih, pengamatan dari Walhi, apakah memang banjir besar yang akhir-akhir ini terjadi di Sintang gitu ya, di Kalimantan Barat, itu memang merupakan salah satu bentuk dari dampak climate change sendiri, Mas? Ya, banjir yang terjadi di Sintang ini kan paling besar ya dalam 40 tahun terakhir. Nah, dalam konteks krisis iklim memang harus dilihat dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi dia nggak bisa dibandingin per tahun, tetapi dibandingin dalam jangka waktu misalnya 10 sampai 20 tahun gitu. Nah, curah hujan ketika kemudian terjadi di Sintang itu juga menunjukkan curah hujan yang sangat tinggi sekali gitu. Jadi di sisi lain tentu daya tampung ya wilayahnya semakin berkurang. Karena apa? Karena banyak sekali wilayah Sintang itu yang terbebani oleh izin gitu. Baik izin untuk perkebunan skala besar maupun tambang gitu ya, sehingga hutannya kemudian berkurang ya, dan itu tidak mampu menyerap debit atau curah hujan yang sangat tinggi itu. Nah, tentu kita melihat persoalan lingkungan ya terkait misalnya krisis iklim ini juga harus multi perspektif gitu. Ada faktor kerusakan lingkungan, deforestasi dan seterusnya, tetapi juga ada faktor yang terkait dengan klimatologi gitu loh. Dan ketika dua hal ini bersatu, maka dia terjadi bencana yang dialami gitu. Nah, sekali lagi yang menjadi korban ya, yang menerima dampak terbesar ya, hampir 140.000 lebih masyarakat yang terdampak di Sintang, itu ya masyarakat miskin, masyarakat kebanyakan gitu loh. Bukan korporasi ya, bukan perusahaan perkebunan yang mereka mengeksploitasi sumber daya alam gitu. Tetapi yang menikmati keuntungan mereka, sedangkan dampak yang dialami adalah masyarakat kecil gitu. Itulah kenapa di Walhi kami menyebut isu iklim ini terkait erat dengan isu ketidakadilan. Makanya kampanye yang kami lakukan adalah kampanye terkait dengan keadilan iklim gitu. Karena persoalan terkait iklim ini juga terkait dengan persoalan terkait keadilan ya. Masyarakat yang menyumbang atau berkontribusi sangat kecil terhadap terjadinya krisis iklim, justru mereka menerima dampak terbesar ketika terjadi bencana akibat krisis iklim gitu. Sebenarnya memang senada ya, seperti yang tadi Bu Roro juga sudah sampaikan, bahwa perubahan iklim ini kaitannya ke kesehatan, ekonomi, dan juga dirasakan oleh semua orang yang ada, terutama tadi kata Mas, rakyat miskin justru yang merasakan ya. Tapi Bu, ini kan kemarin juga Indonesia itu telah mengklaim tentang perubahan iklim pada COP26. Kira-kira apakah Indonesia atau bagaimana Indonesia bisa turut berkontribusi dalam perjanjian tersebut? Apakah cukup efektif kira-kira nanti ke depannya atau bagaimana? Ya, jadi pada ajang COP26 kemarin itu kebetulan saya juga hadir sebagai salah satu delegasi dari Indonesia. Dan peran kami di dalam konferensi tersebut adalah untuk menyampaikan kepada dunia ya sifatnya, bagaimana sih progres negara Indonesia dalam implementasi daripada NDCs kita. Gitu, jangan sampai ini hanya sebuah kebijakan yang telah disahkan. Kalau dulu periode lalu antara Komisi 7 DPR dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jangan sampai ini semata-mata hanya sebuah undang-undang yang tidak terrealisasikan dengan baik. Nah, maka peran kita baik itu di legislasi adalah bagaimana kita dapat mendorong sebuah kebijakan yang bisa mendukung penerapan daripada undang-undang tersebut. Makanya lahirlah RUU EBT yang saat ini tengah dibahas. Ketika kita hadir di dalam konferensi COP26 tersebut, kita memberikan gambaran dan juga lapor gitu ya kepada para peserta dari lintas negara, bahwasanya ini loh terobosan-terobosan yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam merealisasikan NDC kita di negara kita gitu, di Indonesia. Dan apakah cukup, tadi pertanyaannya, cukup nggak sih kita melakukan ini saja gitu. Sebetulnya saya ingin menggarisbawahi bahwasanya kita semua ini punya peran gitu. DPR mempunyai peran bagaimana adanya political will, jadi keinginan dari lintas fraksi untuk mendorong sebuah kebijakan yang baik untuk masa depan bangsa, sustainable gitu ya, berkaitan tentang sustainability. Di samping itu eksekutor, para pemerintah, mitra kerja Komisi 7 misalnya yang bisa kita awasi juga gitu ya, baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Industri, Badan Riset dan Inovasi. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Selepas dari itu aktivis, organisasi menurut saya mempunyai peran yang sangat penting gitu. Bahkan kadang-kadang untuk mengingatkan juga para policy maker yang ada di dalam sistem untuk melakukan sebuah terobosan dan harus segera dilakukan gitu. Kadang-kadang kita kan
memerlukan sebuah motivasi gitu. Dan biasanya kita dapatkan dari organisasi-organisasi para pemuda untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Progres negara Indonesia di sektor energi terkhususnya, menurut saya sudah mengarah ke direction yang tepat gitu. Dengan transisi energi, dan kita mendorong bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi EBT yang kita miliki, di mana baru 2,5% yang termanfaatkan selama ini potensinya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Di samping itu, bagaimana energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif di dalam energi market kita. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya perlu kita bahas juga nantinya. Oke, baik Mbak Roro, ini masih banyak juga yang akan kita bahas ya mengenai EBT dalam rangka mengatasi perubahan iklim global. Ini terkonsentrasi juga pada Indonesia pastinya. Pemirsa, nanti kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas mengenai bagaimana energi baru terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. Sebelum break tadi Mbak Roro ini tadi telah mengatakan bahwa kita sekarang lagi ke jalan yang tepat kok. Arahnya lagi baik sekarang karena memang kesadarannya juga sudah mulai terlihat sangat tinggi. Nah, tapi saya ingin ke Mas Yuyun. Mas, kira-kira apakah sudah merasa cukup pemerintah memperhatikan atau perhatian dari DPR juga untuk mengatasi perubahan iklim secara serius? Pertama-tama saya perlu apresiasi bahwa semakin banyak sekarang anggota DPR yang bicara soal isu perubahan iklim atau krisis iklim ya. Kami mendorong untuk pakai terminologi krisis supaya ada respon yang cepat ya. Ketika situasi krisis, maka kemudian kita diharuskan untuk melakukan respon yang lebih cepat. Dan itu yang tidak terlihat sampai sekarang. Tentu ada banyak tantangan ya. Pertama misalnya soal ketergantungan kita yang sangat besar terhadap energi fosil ya, terutama dari batu bara, dan masih belum bisa kita jawab sampai sekarang ya. Saya sepakat bahwa energi terbarukan harus berkembang dan harus didorong perkembangannya. Tetapi itu tidak akan terjadi ketika dia harus bertarung vis a vis dengan energi fosil gitu. Maka keduanya harus diadres, dicari solusinya gitu. Transisi energi yang kita maksud ya adalah transisi untuk kemudian tidak lagi memberi izin kepada tambang-tambang yang bergerak di energi fosil, baik itu batu bara maupun minyak dan gas bumi. Ya, itu dulu yang dilakukan. Hentikan dulu penggunaan atau pemberian izin baru untuk itu. Ya, yang kedua, baru kemudian kita kurangi penggunaannya gitu. Nah, di Jawa ini kan kelistrikan kita ini sebenarnya dari dulu dibangun settingannya adalah dengan menggunakan energi yang berbasis energi fosil, terutama batu bara gitu loh. Dan ini udah sangat tua banget gitu. Sudah waktunya dipensiunkan dini lah kira-kira begitu. Jadi mempercepat pensiun dini ya dari pembangkit energi berbasis energi fosil itu juga agenda dalam konteks transisi energi. Jadi bukan hanya mempromot sesuatu yang baik, tetapi juga harus menghentikan sesuatu yang buruk gitu loh. Nah, yang kedua, tentu inisiatif untuk mendorong rancangan undang-undang energi terbarukan ya, energi baru terbarukan ini juga problematik gitu, karena selalu the devil is in detail gitu. Baru itu juga berkorelasi, pengertian baru ini terkorelasi dengan penggunaan misalnya energi nuklir yang di-endorse menjadi energi terbarukan gitu. Baru ini juga terkait dengan gasifikasi batu bara yang dia adalah energi fosil tetapi disulap seolah-olah dia menjadi energi terbarukan dengan gasifikasi. Maka kalau kita serius mendorong energi terbarukan, hal-hal yang detail ini harusnya dikeluarkan. Kita tidak bisa mengendorse ini menjadi energi terbarukan atau energi baru gitu ya. Kita fokus pada sumber energi yang memang melimpah di Indonesia, matahari, angin, ya, mikrohidro, ya. Dan itu harusnya menjadi concern kita bersama, terutama anggota DPR gitu. Untuk melihat secara detail supaya ini tidak lagi kemudian dibajak oleh oligarki, dibajak oleh korporasi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih besar dari adanya undang-undang ini. Bukan kemudian rakyat kebanyakan yang saya sebut tadi berkontribusi sangat kecil dalam konteks krisis iklim,
tapi justru mereka yang menanggung akibat terbesar ketika terjadi bencana iklim. Aku mau nanya ke Mbak Roro mungkin ya. Ini kan tadi Mbak Roro sudah sempat bilang bahwa 30% kita nih masih 30% dari penyebab krisis iklim ini mungkin adalah dari bahan bakar fosil gitu ya. Nah ini kan sekarang sebenarnya energi baru dan terbarukan ini kan lagi digalakan banget kan sama pemerintah ya Mbak. Tapi sebenarnya ini kan masih 11% ya kalau di Indonesia. Ini Mbak Roro melihatnya seperti apa? Apakah kita masih bisa nih mengejar target dengan negara-negara lain gitu misalnya? Jadi mungkin melanjutkan juga apa yang tadi saya sampaikan ya. Pada dasarnya memang betul sekarang kita update terbarunya berada di kisaran 13%. Sedangkan target kita adalah 23% pada tahun 2025. 2025 kan nggak lama ya Mbak ya, dari sekarang nggak terasa gitu. Sebentar lagi udah sampai itu 2025. Nah maka banyak sekali langkah yang perlu kita dorong. Salah satunya adalah dukungan legislasi, dukungan undang-undang. Nah maka dengan payung hukum energi baru dan terbarukan ini diharapkan bahwa mampu mempercepat transisi yang kita harapkan terjadi, termasuk bagaimana kita dapat mengembangkan energi terbarukan di Indonesia gitu. Di samping itu yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah dari segi monetary-nya gitu. Tadi disampaikan sudah bahwasanya energi terbarukan ini kalau dibandingkan dengan energi fosil kalah terus, terlalu mahal gitu kan. Di mana-mana kita turun ke lapangan, energi fosil jauh lebih kompetitif, dan ketika kita berbicara dengan perusahaan PLN misalnya yang merupakan BUMN, mereka mikirnya logisnya adalah which is cheaper gitu, which one is cheaper, yang mana yang lebih murah gitu kan. Tapi di samping itu kita dorong juga PLN karena kita tahu mereka mempunyai skema net zero emissions tahun 2060. Maka kita mendorong gimana caranya ke depannya pembangkit listrik berbasis energi terbarukan itu semakin digalakan. Jangan sampai kita fokus terhadap energi fosil saja gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah kebijakan, yaitu adalah the carbon tax system atau carbon pricing system, di mana kita juga bisa mempertimbangkan ataupun memperhitungkan eksternalitas yang negatif yang associated dengan sektor energi fosil ini gitu. Jadi kerugian terhadap kesehatan manusia, terhadap lingkungan hidup, itu semua dimasukkan di dalam sebuah kalkulasi yang akhirnya yang tadinya menghasilkan emisi karbon dikenakan pajak gitu. Nah skema ini yang nantinya akan kita bahas lintas sektoral, lintas fraksi, dan mohon maaf lintas komisi, karena berkaitan tentang carbon tax ini memang banyak pihak yang masuk di dalam hal tersebut. Dan yang terakhir, mohon maaf ya, ini saya tambahkan sedikit mengenai tadi transisi. Jadi intinya kan jangan sampai kita malah mempermudah aktivitas yang malah merusak lingkungan. Jadi misalnya sektor batu bara gitu ya, jangan sampai ini malah berkembang terus gitu. Nah maka ini kan merupakan concern kita juga gitu di Komisi 7. Gimana caranya ke depannya, memang pada dasarnya transisi berarti kita harus mengakui terlebih dahulu bahwa negara Indonesia ini kaya ya dari segi resource. Dan saat ini energi fosil atau sektor ini berkontribusi sangat banyak terhadap pendapatan negara kita. Multiplier efeknya juga sangat amat banyak untuk masyarakat, ya kan, well-being of society. Nah, tapi di satu sisi kita tahu nih kita harus dorong transisi. Langkahnya apa saja? Salah satunya adalah untuk existing power plant yang berbasis coal, kita menggunakan teknologi seperti carbon ataupun oil and gas ya. Kita menggunakan teknologi CCUS ataupun apapun langkahnya agar emisi karbon ini semakin terkendalikan dengan baik. Ditambah kita mempercepat energi terbarukan gitu. Jadi jangan sampai kita membiarkan ini terjadi, harus ada langkah-langkah yang harus ditempuh agar situasi seperti ini ada solusinya, tetapi berbarengan kita juga mendorong energi terbarukan. Karena tidak mungkin bisa, misalnya hari ini ada sebuah kebijakan, besok tidak boleh ada lagi pembangkit listrik berbasis energi fosil, bisa dibayangkan kita akan mengalami krisis listrik. Banyak sekali wilayah yang akan mati lampunya gitu. Karena mayoritas suka tidak suka memang datang dari sektor fossil fuel gitu kan. Jadi ini adalah sebuah skema insya Allah ya. Kalau saya sih pandangannya 10 tahun, 20 ke depan, transisi ini harus kita galakan agar kedepannya yang dioptimalkan adalah energi terbarukan. This is the goal. This is the goal dan kita harus kawal bersama.
Ya, pastinya juga kita semua sangat menantikan nih ya Mbak ya perubahan dari energi baru terbarukan supaya bisa mengatasi atau juga memperbaiki iklim yang sekarang sudah sangat berubah. Dan pastinya Mbak yang ditunggu-tunggu adalah harganya ya Mbak. Yes. Ya, kalau misalkan harganya lebih murah pasti akan bisa digunakan secara lebih masif seperti itu. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan Mbak Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI atas perbincangannya. Mas Yuyun Harmono, manajer kampanye keadilan iklim WALHI. Terima kasih banyak ya. Dan pemirsa, perbincangan tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Kabar Nusantara edisi kali ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Alda Gustari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.